Setelah melewati malam pertama yang terasa begitu panjang, di tengah laut kapal tiba-tiba berhenti. Di luar terlihat puluhan perahu datang mendekat. Setelah melakukan perjalanan hampir 14 jam, akhirnya kapal perintis ini akan bersandar di pulau pertama, Balo-Baloang. Dan kedatangan kita di pulau pertama disambut dengan cuaca yang mendung dan sedikit gerimis. Di persinggahan pertama, beberapa orang penumpang dan barang mulai diturunkan. Di dermaga dadakan ini, saya menyaksikan salah satu sisi kehidupan masyarakat pulau terluar. Mereka bahkan harus bercengkerama dengan bahaya untuk bisa kembali berkumpul dengan keluarga di rumah. Untuk menurunkan barang-barang penumpang diperlukan kerjasama dan beruntung di sini ombak dan anginnya tidak terlalu kencang. Satu persatu penumpang dan barang dipindahkan ke kapal yang lebih kecil. Jarak antara kapal motor Amukti dengan pulau tujuan sebenarnya sudah dekat. Namun, karena khawatir kandas, kapal terpaksa harus berhenti sebelum sampai di pulau dan memindahkan penumpang serta barang ke perahu yang lebih kecil. Kapalnya ada berapa? 10. Jadi kapal yang menjemput ini kurang lebih ada 10 dan kapal perintis ini bukan sekedar transportasi tapi juga penghubung kehidupan antar pulau. Ayo Kak, lewat sini. Perjalanan saya menuju Pulau Tampaang, bagai pulau terluar di Sulawesi Selatan masih panjang. Setelah hampir 2 jam berhenti di perairan Balo-Baloang, kapal kembali berjalan mengarungi lautan menuju persinggahan kedua di Pulau Sapuka. Perjalanan ini hanya secuil gambaran betapa luasnya perairan Indonesia. Saya masih harus berlayar selama 4 jam untuk tiba di Pulau Tampaang. Ini udah hari ketiga perjalanan saya menuju pulau terluar di Sulawesi Selatan. Dan ombak sekarang lumayan kencang, terus sedikit gerimis juga. Saya merasa sedikit mabuk di sini, sedikit pusing. Berhari-hari di atas kapal, saya sedikit merasa bosan dan butuh suasana yang berbeda. Karena itu, saya memutuskan pergi ke ruangan atas untuk melihat bagaimana kapal perintis ini dijalankan. Ini jarak menuju Tampaang masih berapa jauh lagi? Jarak 9 mil. Masih ada berapa? 9 mil. 9 mil. Itu kira-kira berapa jam? 1,5 jam. 1,5 jam lagi. Akhirnya ya setelah 3 hari, 1,5 jam lagi mau sampai. Ini udah nggak sabar nih nginjek daratan. Kita pulang dari sini, sekarang udah di sini. Dari pantauan layar, terlihat ombak setinggi 2 meter dan angin di atas 4 knot. Artinya, kami harus bersiap dengan cuaca yang kurang bersahabat. Kalau jaraknya berapa jauh lagi? Jarak di GPS kita kurang lebih 9, jadi posisi kami di sini. Oh, Jadi untuk Pulau Tampaang sendiri posisinya di titik ini. Oh, jadi lebih dekat sama NTB ya? Sangat lebih dekat. Kalau untuk NTB sama Pulau Tampaang itu kurang lebih nggak sampai 50 mil saja. Tapi untuk ke Sulawesi Selatannya kurang lebih hampir 120 mil. Jadi Jauh betul sekali ya. Mencapai Pulau Tampaang sebagai pulau terluar di Sulawesi Selatan adalah potret kecil dalam meraih sebuah sudut kecil negeri ini. Perjalanannya tidak hanya butuh waktu dan perjuangan, namun juga keberanian untuk mengarungi lautan yang terkadang tidak menentu. Setelah melakukan perjalanan 3 hari, akhirnya saya sampai di Pulau Tampaang. Tapi kedatangan saya disambut dengan hujan yang deras dan juga ombak yang besar. Dan untuk mencapai ke Pulau Tampaang, penumpang harus menggunakan kapal-kapal kecil karena di sini tidak ada dermaganya. Jadi kapal perintis ini berhenti di jarak tertentu dan dijemput dengan kapal-kapal kecil ini untuk mencapai Pulau Tampaang. Sama seperti Pulau Balo-Baloang, Pulau Tampaang juga tidak mempunyai dermaga untuk kapal perintis. Sehingga kami harus pindah ke kapal yang lebih kecil. Angin kencang disertai gelombang yang berayun adalah sambutan alam sesaat sebelum saya menginjakkan kaki ke daratan.
Dengan dibantu warga, saya harus sangat berhati-hati saat melangkah. Apa yang saya lalui sekarang belum apa-apa dibanding warga pulau yang harus menghadapinya hampir setiap hari. Akhirnya setelah melakukan perjalanan yang jauh, saya menginjakan kaki di daratan Pulau Tampaang. Dan sekarang saya akan melanjutkan ekspedisi saya di pulau terluas Sulawesi Selatan. Ikuti jejak saya, Jajang Petualang.